Teman saya yang sudah saya anggap abang-abangan di dalam satu profesi. Saya katakan di dalam satu profesi menemui saya ketika saat itu saya mau berangkat ke Polres menyerahkan barang bukti pakaian yang terjadi saat itu. Ketika itu dia menawari untuk mengantarkan saya karena saya tidak merasa ada rasa kecurigaan, jadi saya ikut dengan dia. Cuman dari tempat yang sudah saya katakan aman, sangat aman dari gangguan pihak-pihak yang saya laporkan, di situ tidak tahu kenapa dia membelokkan arah, tidak jadi ke arah Polres Kerawang. Yang tadinya saya ingin meminta untuk mengantarkan saya ke Polres Kerawang. Dan di situ saya dibawa ke kantor pemasaran di daerah Majalaya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Kerawang. Dan di situ saya sempat mengabari atasan saya, Pak Peri, bahwa saya ada berada di kantor pemasaran itu. Dan saya di situ pun ingin minta dijemput. Dan di situ pun ada tawaran by phone dengan salah seorang utusan dari penguasa. Katanya Pak Junot sempat video callan sama petinggi Karawang. Masih jauh, bentar. Nah, di situ ketika itu ada tawaran uang bahasa 50 juta dari penguasa tersebut, uang pribadi. Dan di situ tetap saya menolak, saya minta pendampingan dari saudara saya, keluarga, ataupun pengacara, atau bahkan atasan saya, Pak Peri. Nah, dari situ ketika saya meminta dijemput ke Pak Peri menanyakan ke utusan penguasa. Dan di situ saya digeser lagi, saya dibawa ke muter-muter di kawasan Galumas, Perumnas. Kemudian saya ditanya mau kemana, udah ikut kita ke Novotel. Dan ketika di Novotel itu saya diberikan check-in 2 hari di lantai 9, kamar 915. Dan pada saat saya check-in bersama abang-abangan saya tersebut, di situ kita masih video call dengan utusan penguasa. Gak lama, selang 1 jam, selang 1 jam setengah, saya didatangi oleh utusan dari penguasa tersebut, menanyakan, Junot berkenan nggak? Saya minta pendampingan, dan saya minta mohon kalau pengen musyawarah ya kita sebagai umat muslim, ayo kita tabayun. Cuman tetap saya tidak mau mengkhianati perjuangan teman-teman saya, dan kedepannya juga saya nggak mau terkena sanksi sosial terhadap saya kalau misalkan kasus ini selesai begitu aja. Nah, di situ pun dengan iming-imingi, kemudian ada bahasa ya diadu domba antara saya dengan teman-teman seperti apa, ada ya mungkin di situ saya ada krisis kepercayaan, makanya saya mengklaster teman-teman saya dulu. Dan di situ dipaksa dari 50 naik ke 75. Ada bahasa, Pak kalau saya terima, saya tanya, kalau misalkan saya terima, ini saya harus gimana? Pertanggung jawab saya terhadap teman-teman saya, terhadap masyarakat Kerawang, terhadap teman-teman aktivis, teman-teman satu profesi di wartawan ini. Udah tenang, Junot geser dari Kerawang 1-2 minggu. Selama 1-2 minggu Junot geser, mau ke Semarang, mau ke Jogja silakan. Tidak lama dari itu ada komunikasi melalui video call dengan sang penguasa. Siapa sang penguasa itu? Sebut aja. Inisial aja. Nggak usah takut. Tujuannya apa? Nggak usah takut, sebut aja. Tujuannya mendamaikan. Penguasa itu ya K1. Inisial C. Bisa disebutkan Ibu Selika Nurhadiana? Ya. Karena saya mengetahui betul pakaian yang saya lihat di dalam video call tersebut. Ketika di dalam video call, beliau memohon kepada saya sambil menangis bahwa apa yang telah terjadi terhadap saya dengan orangnya dia, pejabatnya dia, ini banyak ditunggangi oleh politik. Di situ saya menyadari betul, iya, tapi terlepas dari itu mohon maaf, perlakuan dari pejabat itu sudah menyakiti saya, menyakiti orang tua saya, menyakiti teman-teman saya. Dan di situ saya masih tetap tidak terima, saya ingin tetap on the track. Saya katakan seperti itu. Di situ beliau pun sempat menangis di dalam panggilan video call tersebut.
Menangis, meminta kepada saya, meminta maaf. Hampura Kang Junot, kamu juga yang sering mengkritisi saya. Kamu juga ini, aku minta maaf yang sebesar-besarnya sama kamu, sama keluarga kamu, ibu kamu, nenek kamu. Artinya di situ penguasa tersebut sudah tahu keluarga saya siapa saja. Nah di situ saya ditanya, gimana Bang Peri kalau saya harus damai? Biar itu urusan aku. Gimana dengan lawyer saya? Biar itu urusan aku. Bang Peri. Enggak, kata penguasa Oh, tersebut. penguasa yang bilang begitu. Iya. It's okay, kata saya, dengan catatan saya ingin dipertemukan dengan korban lain karena di sini yang menjadi korban bukan saya. Dan sesuai dengan rule awal, saya kalau harus didamaikan, saya ingin di ruang publik. Tidak ada istilah seperti itu. Di belakang. Hadirkan para pelaku di hadapan para penguasa, undang teman-teman semua, Media. minta maaf di hadapan publik. Keinginan saya dari awal. 3 kali saya dicoba oleh mereka. Mulai dari pertemuan di Cikampek, setelah prarekord sampai terjadi di Novotel. Dan di situ pun saya ditanya, Kang Junot, kalau misalkan Kang Junot mau damai, Kang Junot mau kemana? Kamu ke Semarang ya 1-2 minggu, kalau enggak ke Jogja. Kalau teman-teman kamu nanya, bilang aja kamu sudah happy, kamu sudah senang. Masa iya saya senang-senang di atas penderitaan teman-teman saya yang sudah berjuang. Bagus. Yang kedua, di situ saya bilang, kalaupun saya harus keluar kota, punten, saya nggak mau di Pulau Jawa. Saya mau ke Bali. Saya bilang gitu. Ke Bali ada siapa? Saya bilang ada keluarga karena sesuai dengan nama saya Gusti. Saya bilang seperti itu. Oke, tiket penginapan kami tanggung. Kata siapa Kang? Penguasa. Kak satu itu. Ya, Kak satu tuh ya. saya pastikan itu yang ngomong. Dan ketika di situ juga saya diminta untuk menandatangani, dan itu bahasanya itu dari aku pribadi, bukan dari AA. Aku pribadi bukan dari AA. Minta maaf. Sebagai terlapor. Dan di situ saya ikuti alur alur pihak mereka. Ayo saya tanda tangani dengan catatan saya tidak menandatangani dengan tanda tangan yang asli. Saya pakai tanda tangan paraf aja. Dan di situ saya diminta untuk men-tag video bahwa saya di dalam bawah kesadaran yang penuh. Kesadaran bagaimana? Saya di dalam bawah tekanan, Pak. Seperti itu mah, Pak. Tidak ada pihak dari saya, tidak ada yang menyaksikan. Udah gitu di dalam surat perdamaiannya disebutkan bahwa itu hanya kesalahpahaman. Masa udah bonyok, udah dikasih air kencing kesalahpahaman, Pak. Sempat diminum tuh Kang air kencingnya. Sempet, karena dipaksa. Dan di situ saya di video beberapa kali oleh utusan penguasa tersebut. Boleh sebutan? Boleh. Boleh. Dewan. Namanya siapa? Dewan penguasa. Dewan Partai Penguasa. Namanya Inisial. Inisial DIS. DIS. Cukup inisial aja ya. Iya. Dan saya pun abang-abangan itu gak nyangka kalau ini bakalan seperti itu. Dan di situ pun saya terus di tag berulang-ulang video tersebut bahwa saya sudah damai dan segala macam. Saya tanya aja lagi, bagaimana dengan kuasa hukum saya, lawyer saya? Di sini lokasinya di rumah saya, tapi perdamaiannya, tanda tangannya di Novotel. Di situ saja sudah tidak masuk akal. Dikatakan damai itu hoak berarti Kang. Jelas soal, karena saya jelas di bawah tekanan, tidak ada yang menyaksikan dari pihak saya. Tidak ada kuasa hukum saya, tidak ada keluarga saya, tidak ada keluarga korban kedua di situ. Nah, kemudian ketika saya sudah menandatangani dan sudah membuat video tersebut, datang orang mengetuk pintu kamar saya, bel. Jam berapa? Jam sekitar 7 jam 8 malam. Malam itu, malam apa? Malam Jumat, hari Kamis. Jumat Kang kawan. Tanggal 22 September 2022. Di situ orang ketuk-ketuk membawa sebuah dus kue cap britok, dan ketika dibuka, Kang, ini buat Kang Junot dari Teteh. Oh, disebutkan dari tetehnya. Ya,
ini uang pribadinya teteh, bukan dari aku, dan aku nggak motong sama sekali ya Kang Jinot. Katanya teteh siapa? Potong itu. Ya penguasa. Dan di situ pun ketika dihitung, mau dihitung nggak Kang? Kak satu, Kang. Kak satu ya? Iya, saya nggak berani ngitung, saya nggak berani megang, dan di situ saya kan foto dulu. Ya saya ngikutin, dipoto sama dia, kemudian dibukalah di kasur, dan saya juga ada foto uang itu. Jadi pas saya dibuka, dia yang ngitung juga, dan ada bahasa, Kang ini murni nggak saya potong sama sekali. Pas dihitung sama dia, jumlahnya 100 juta. Uang dari teteh itu ya Pak? Iya, TI yang ngasihin uang TI. iya. Dis. Dis. Yes. Dis. DIS. Sang pengusaha. Terus toleransinya antara penguasa dengan korban dengan pelaku ini apa? Ya, dia meminta untuk perdamaian. Sebagai mediator gitu. Iya, Jadi K1 itu sebagai mediator untuk memfasilitasi dan perdamaian. ini foto saya. Saya sempat berdamping dengan ini, dengan uang ini, karena ini bukti bahwa saya diiming-iming uang. Sedangkan keinginan saya bukan uang. Permohonan maaf di ruang publik. Itu keinginannya ya? Keinginan saya, kalau mau benar-benar mau berdamai, ya di ruang publik. Jangan ada pressure Proses hukum? kepada psikologis keluarga saya. Proses hukum berjalan. ya diikuti dengan proses yang ada. Jadi memaafkan, tetap memaafkan tak secara pribadi, tapi proses hukum tetap berjalan secara aturan hukum. Iya, Setuju? setuju. Karena mau bagaimanapun untuk hari ini kalau saya berdamai, kapan profesi kita dihargai, Pak? Ya. Di situ dalam konteks ini, punten, saya kembali lagi bisa saya tekankan bahwa saya is okay. Mungkin dia melakukan aksi tersebut karena postingan saya. Tapi di dalam pressure tersebut pada malam kejadian tersebut, saya di-press, kenapa lu ngeberitain kursi jabatan kosong? Oh, itu ya. Itu. Artinya di situ juga profesi saya ini kan, bukan sebagai penggiat sosial media. Betul. Kecuali kalau konteks permasalahannya karena postingan pribadi, is okay. Tapi kan karena ini murni karena berita jabatan kosong. Lu kenapa dengan organisasi lu? Terus ngeberitain, saya nggak ada tujuan, kita hanya menyadarkan, karena itu idealisme kita, mengingatkan para penguasa banyaknya jabatan kosong ini harus segera diisi, biar pelayanan masyarakat lebih maksimal. Tujuan kita seperti itu kan. Dengan Nah. kata lain itu pekerjaan karya jurnalis kan, yang dia Iya. nggak senang. Iya. Ya begitu. Dan statementnya pun kita banyak memberitakan, bukan media saya aja, bukan alexanews.id aja, tapi hampir semua teman-teman media yang ada di Kerawang memberitakan kursi jabatan kosong. Tapi kenapa saya yang disalahkan? Seakan-akan bahwa di sini saya yang punya otaknya. Harapan Junot ke depan seperti apa, Pak? Harapan saya satu, kepada pihak terlapor cukup, jangan terlalu banyak manuver. Kasihan keluarga saya harus mengungsikan dari satu tempat ke beberapa tempat yang lain, termasuk saya pribadi, psikologis orang tua terganggu. Intimidasi terus. Terus mereka terus melakukan intimidasi, datang 4 mobil, 6 mobil. Maksudnya apa? Sedangkan tujuan saya kalau mau minta maaf itu di ruang publik, bukan secara sembunyi-sembunyi, bukan tengah malam datang ke rumah. Kita punya etika bertamu, Pak. Dan seperti itu masih terus. Kang Dan yang di-repeat Kang berapa orang sih Kang? yang saya laporkan itu yang 4 orang yang saya ketahui. Yang saya Tapi di lokasi ada yang lain-lainnya nggak? Sama Kang Junot berapa orang? 4 orang. 4 orangnya termasuk AA. Iya, ya. Yang kepala BKPSDM itu. Ya, siap. Ajudan Wakil Bupati, inisial R, inisial D. Ajudan wakil bupati itu ya. Infonya ada wartawan kan yang di dalamnya itu. Kang, yang menyadari ketiga siapa Kang? Yang ketiga baru 2 tuh. Ajudan terus satu lagi inisial D, D, satu lagi inisial E. Ya. Enggak ada J. Hah? Nah, biar saya luruskan, ada tokoh kewartawanan yang saya tuakan, namanya ya kita sebut J. Mungkin kalau nggak ada datang beliau di saat proses penyiksaan itu, saya nggak tahu nasib kita berdua seperti apa. Jadi beliau benar-benar menolong kita berdua. JK apa J? J. Jack bukan JK. Nah, J.
Nah, JY atau apakah? ya J aja udah. J aja. J ya. Terus. Ya. Nah, untuk yang di Nopoto seperti itu kejadiannya. Jadi di situ saya benar-benar menolak tawaran uang 100 juta. Dan alhamdulillah kedatangan saya hari ini dipanggil oleh penyidik bersama kuasa hukum saya itu untuk menandatangani berkas status naik penyidikan ya Kang. Skala penyidikannya. Sudah naik sidik. Artinya ya itu saya hormati, saya berterima kasih kepada Polres Kerawang, masih tetap on the track, masih tetap dengan rule-nya. Ya sejauh ini terbukti mereka sudah melakukan penyidikan, ya artinya kita tunggu status tersangkanya siapa ke depannya. Ya. Itu aja sih. Hari ini kedatangan Junot ke sini pun untuk mengklarifikasi adanya isu-isu atau argumentasi di luar yang berseberangan dengan apa yang kita lakukan. Pada saat ini tim kuasa hukum memang sedang melakukan upaya melaporkan hal ini ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan memang sudah di monitoring oleh mereka perkara ini. Nah, hari ini kita membuktikan, saya dan Junot sebagai klien kita membuktikan bahwa kita masih tetap on the track. Jadi apabila ada hal-hal di luar yang mengatakan bahwa kita sudah berdamai, kita sudah nego dengan terlapor, itu saya garis besarkan hari ini itu bohong, itu hoax. Karena hari ini kita masih tetap konsisten di jalan yang memang harus dilaksanakan. Jadi jangan sampai ada dari pihak wartawan yang menyatakan bahwa sudah damai. Karena ini bukan delik aduan, Pak. Jadi tidak ada damai. Ini tetap di jalan pidana. Jadi kita serahkan kepada kepolisian, khususnya Polres Karawang. Hari ini kita meminta untuk tetap ditindaklanjuti. Mungkin cukup aja dari Pak, kita. minta penjelasan.